Tega. Aku diusir oleh suami saat aku menghadiri pesta pernikahan adik ipar. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku berdiri terpaku di depan gedung pernikahan yang megah, mengenakan gaun peach lembut yang sengaja kupilih agar serasi dengan tema pesta. Tapi gaun itu kini terasa seperti kain murahan yang tak mampu menyembunyikan rasa malu dan hancurku. Hati ini remuk. Wajahku memanas karena tatapan-tatapan kasihan dan heran dari para tamu yang mulai berbisik pelan. Di tengah keramaian yang seharusnya penuh sukacita, aku merasa seperti pecundang yang tersesat dalam pesta yang salah. Dan semua itu bermula dari satu pesan yang membakar hatiku. Pulang sekarang. Aku tidak mau melihat wajahmu di sini. Tanganku gemetar saat membaca pesan dari Mas Dika. Baru tadi pagi dia masih memelukku, walau dingin, saat aku berpamitan menghadiri pernikahan Fatin, adiknya. Tidak ada tanda apapun, tidak ada pertengkaran besar yang meledak. Tapi kini dia seolah berubah menjadi orang asing yang tak segan mengusirku dari hidupnya, secara harfiah. Aku menoleh ke arah pelaminan, mencari wajah Fatin di antara keramaian. Dia melihatku, dan meskipun tersenyum untuk tamu lain, matanya menangkapku dan berubah sendu. Dia tahu. Entah sejak kapan, tapi dia tahu. Aku mencoba tetap tenang, berjalan perlahan keluar dari gedung, seolah aku hanya ingin menelepon atau mengambil sesuatu dari luar. Tapi langkahku berat, seperti menanggung beban ribuan hinaan. Ketika aku sampai di pelataran, air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Kenapa? Apa salahku sampai aku diusir dari pernikahan keluarga yang juga keluargaku? Ini bukan hanya pesta Fatin, ini juga keluargaku. Setidaknya dulu begitu kupikir. Tak ada tempat untukku kembali. Aku menatap layar ponsel dengan harapan pesan lanjutan akan muncul. Penjelasan, permintaan maaf, atau bahkan sumpah palsu yang bisa menenangkan sedikit kegilaan ini. Tapi tak ada. Hanya dingin digital yang membekukan hati. Dan yang lebih menyakitkan lagi, sebelum taksi datang, aku sempat melihat sosok Mas Dika berdiri di balik tirai jendela gedung. Dan dia membuang muka saat pandangan kami bertemu. Aku naik ke dalam taksi dengan tangan mengepal dan hati berkeping. Setiap deru roda yang menjauh dari gedung seperti melucuti kebanggaanku satu persatu. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah? Sudah bukan lagi milikku. Tempat kerja? Belum siap menghadapi wajah-wajah ingin tahu. Dunia terasa seperti menolakku. Seperti aku ini kesalahan besar yang harus disingkirkan. Aku hanya bisa berharap taksi ini mengantarku ke tempat yang bisa memberiku pelukan. Atau setidaknya, memberi ruang untuk menangis tanpa dihakimi. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Rara. Tapi tak benar-benar bisa memejamkan mata. Sisa make up yang sudah luntur menempel di bantal. Dan gaun pesta yang belum sempat kuganti menggantung tak berdaya di kursi dekat ranjang. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit yang gelap, memutar kembali semua kejadian hari ini. Bagaimana bisa hidupku berubah dalam hitungan jam? Aku bahkan belum selesai mencerna kemarahan Mas Dika, dan sekarang harus menghadapi fakta bahwa aku tidak tahu harus menyebut diriku sebagai istri, tamu, atau pengungsi dari rumahku sendiri. Ponselku tetap kugenggam erat sejak tadi sore. Berharap ada pesan masuk, satu panggilan pun dari Mas Dika, penjelasan, klarifikasi, atau bahkan omelan yang bisa kujadikan pegangan bahwa dia masih peduli. Tapi tidak ada. Hening. Dingin. Dia benar-benar ingin aku pergi, dan itu bukan sekadar ledakan emosi. Itu keputusan sadar. Itu penolakan. Dan yang membuatnya lebih menyakitkan, dia bahkan tidak cukup peduli untuk memastikan aku selamat malam ini. Air mataku kembali mengalir, menetes pelan tanpa suara. Aku merasa seperti bayangan, terhapus dari kehidupan yang kubangun bersamanya selama bertahun-tahun. Rara, sahabatku sejak kuliah, datang mengetuk pintu dengan pelan. "Din, kamu gak bisa terus kayak gini," katanya lembut, duduk di pinggir ranjang sambil menyodorkan segelas air hangat. "Aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu kamu butuh tahu sesuatu." Aku menoleh pelan, mengernyit. "Apa maksudmu?" tanyaku, suara serak dan parau. Rara menggigit bibir bawahnya,
lalu meraih ponsel dan memperlihatkan sebuah foto. Di layar, terlihat jelas sosok Mas Dika, berdiri dekat dengan seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun merah menyala, dalam posisi yang terlalu akrab untuk sekadar teman lama. Mereka berpelukan di lobi sebuah hotel mewah, dan ekspresi wajah Mas Dika terlihat tenang, seolah tak ada beban. Tidak seperti wajah yang kutemui tadi siang. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Nafasku tercekat. Siapa itu? Suaraku bergetar, meski hatiku sudah mulai menghubungkan titik-titik dalam kepala. Rara menarik napas panjang. Itu Maya, Din. Maya mantannya yang dulu. Yang hampir dia nikahi sebelum kamu. Tanganku gemetar saat menerima ponsel itu. Foto itu bukan hasil editan. Itu nyata. Ada tanggal di pojok kanan bawah. Foto itu diambil kemarin. Sehari sebelum pesta Fatin. Dunia seperti menghantamku 2 kali dalam sehari. Dan yang ini lebih kejam karena ternyata selama ini aku hanya bayangan di rumah tangga kami. Sementara dia memelihara cinta lama di belakangku. Jadi, dia melarang aku datang ke pernikahan adiknya karena suaraku tak selesai. Tapi Rara hanya mengangguk pelan. Karena Maya juga datang ke sana. Dan dia gak mau kamu bikin suasana jadi canggung, katanya. Darahku mendidih. Jadi bukan aku yang memalukan. Bukan aku yang membawa masalah. Tapi dia. Dia yang memilih menyingkirkanku agar bisa mempertahankan citranya di depan Maya. Agar terlihat single, bebas, tak terikat. Betapa tega. Betapa liciknya dia memanipulasi semua. Termasuk perasaanku. Saat itu aku sadar. Amarah Mas Dika bukan datang karena aku membangkang atau mempermalukan keluarga, seperti yang sempat kutebak. Tapi karena dia takut kedoknya terbongkar. Dia tidak ingin 2 dunianya bertabrakan. Aku, istrinya yang sah, dan Maya, kenangan lamanya yang masih ia jaga dalam diam. Aku menunduk, meremas ujung selimut. Hatiku tidak hanya patah malam itu. Hatiku terbakar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apa aku sanggup memaafkannya kali ini? Atau ini sudah saatnya aku menyelamatkan diriku sendiri dari rumah tangga yang hanya tinggal nama? Pagi itu aku masih berada di rumah Rara, duduk di balkon kecil dengan secangkir kopi yang bahkan tak kusentuh. Pikiranku kosong, mataku bengkak, dan tubuhku terasa ringan seperti hendak terbang menjauh dari semua realita ini. Sinar matahari terasa menyakitkan, seolah alam ikut mengejekku. Hujan pun tak sudi turun untuk menemaniku bersedih. Aku duduk diam, bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup bisa dengan mudahnya mendorongku keluar dari hidupnya? Pintu gerbang kecil rumah Rara berderit, dan suara langkah ragu menyusul setelahnya. Rara mengintip ke balkon dan berkata pelan, "Din, Fatin datang." Aku terdiam sejenak, berusaha menyusun emosi yang berserakan. Fatin? Bukankah dia seharusnya sedang berbulan madu? Apa urusannya mencariku sekarang? Tapi sebagian hatiku juga rindu. Rindu pada wajah adik ipar yang dulu begitu dekat denganku. Seperti adik kandung sendiri. Fatin duduk di hadapanku. Masih mengenakan pakaian sederhana. Tanpa riasan tebal seperti kemarin. Wajahnya tampak lelah. Dan ada semburat bersalah di matanya. Kami terdiam cukup lama sampai akhirnya dia berkata pelan, "Kak, maaf aku datang tanpa kabar. Tapi aku harus ngomong. Aku gak bisa diam lagi." Aku meneguk ludah. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Seperti menyimpan rahasia yang selama ini dipendam terlalu lama. "Aku tahu semuanya, Kak," katanya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tentang Maya. Tentang Mas Dika yang sering ketemu dia diam-diam. Aku tahu sejak sebelum lamaran aku." Nafasku tercekat. "Tunggu. Kamu tahu? Sejak kapan, Tin?" Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Dia menunduk, menggigit bibir bawahnya sebelum menjawab lirih. "Sejak 6 bulan lalu." Dunia seperti menghantamku lagi. 6 bulan? 6 bulan aku hidup dengan seorang suami yang diam-diam menghidupkan kembali masa lalunya. Dan Fatin. Fatin tahu, tapi diam. "Kenapa kamu gak bilang?" Tanyaku dengan nada gemetar. "Kamu tahu betapa aku mencintai Mas Dika. Kamu tahu aku percaya sepenuhnya sama dia." Fatin menangis. "Aku takut, Kak. Aku bingung harus pilih siapa."
Aku sayang Kak Dinda. Tapi Mas Dika kakakku. Dia maksa aku diam. Katanya itu cuma urusan masa lalu yang belum kelar. Aku gak mau rumah tangga kalian rusak karena aku ikut campur. Tapi ternyata dia lebih parah dari yang aku kira. Fatin menghapus air matanya cepat-cepat, tapi nadanya mulai tegas. Dia sengaja gak ngajak Kak Dinda ke nikahan aku karena Maya juga diundang. Maya itu temanku dari kantor lama. Aku gak tahu Maya itu mantan Mas Dika sampai 2 minggu sebelum nikahan. Dan waktu aku tanya, Mas Dika cuma bilang, biarin aja, toh gak bakal ketemu. Tapi ternyata dia malah ketemuan diam-diam sebelum hari haji mereka pelukan di hotel. Kak, aku lihat sendiri fotonya. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ditusuk perlahan tapi dalam. Fatin lalu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto yang sama dengan yang dikirim Rara. Tapi dari sudut berbeda. Wajah Mas Dika terlihat lebih jelas. Ekspresi puas dan santainya saat bersama Maya menamparku lebih keras dari kata-kata manapun. Itu bukan kebetulan. Itu kesengajaan. Pengkhianatan yang sudah dipersiapkan rapi. Aku gak bisa diam lagi. Kak, suara Fatin pecah. Aku tahu aku pengecut. Tapi Kak Dinda gak pantas diperlakukan kayak gitu. Kalau aku jadi istri dari suami yang seperti itu, aku gak akan sanggup dikhianatin kayak kakak. Tanganku menutup wajah, air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa valid. Aku merasa punya hak untuk marah, untuk kecewa, untuk mempertanyakan semua pengorbananku selama ini. Aku menatap Fatin, mencoba menata kalimat dalam kepala. Tapi yang keluar dari bibirku cuma bisikan lirih. Terima kasih udah jujur, Tin. Tapi kejujuran ini datang setelah semuanya terlambat. Dan dalam diam kami yang hancur itu, aku tahu satu hal pasti bahwa tidak ada lagi tempatku di hati Mas Dika. Yang tersisa hanya luka, dan sebongkah niat untuk mulai berpikir tentang pergi. Bukan hanya dari rumah, tapi dari hidupnya, sepenuhnya. Setelah 2 hari menginap di rumah Rara, aku memutuskan untuk pulang. Bukan karena aku sudah tenang, tapi karena hatiku terus diganggu oleh pertanyaan. Apa benar semua ini berakhir begitu saja? Aku butuh jawaban. Aku butuh konfrontasi. Aku butuh mendengar langsung dari mulut Mas Dika kenapa dia memperlakukanku seolah-olah aku sampah di hidupnya. Dengan langkah ragu dan dada berdebar, aku naik ojek online menuju rumah yang selama ini kusebut rumah kita. Rumah yang kucicil separuh dari gajiku, yang kutata dengan penuh cinta, dan yang kini rasanya asing bahkan sebelum aku sampai di depan pintunya. Langkahku terasa berat saat akhirnya berdiri di depan pagar rumah. Daun pintu masih sama, cat tembok masih seperti dulu, bahkan pot bunga di teras masih berdiri tegak. Tapi rumah ini terasa dingin, tak ramah. Seolah tahu bahwa penghuninya tak lagi menyambutku sebagai bagian dari isi rumah. Aku membuka pintu perlahan dengan kunci yang masih kusimpan, berharap ada sedikit kehangatan menunggu di dalam. Tapi suara pintu yang berderit hanya disambut keheningan. Tak ada Mas Dika di ruang tamu, tak ada suara TV menyala, bahkan aroma kopi yang biasa menguar dari dapur pun tak ada. Aku meletakkan tasku perlahan, memutuskan untuk menunggu. Tapi belum sempat aku duduk, suara pintu kamar utama terbuka keras. Mas Dika muncul dengan wajah marah. "Ngapain kamu di sini?" Suaranya dingin, tajam, seperti bukan suara suami yang dulu bersumpah akan menjagaku dalam suka dan duka. Aku mencoba bicara, menjelaskan bahwa aku hanya ingin kita membicarakan ini secara dewasa, sebagai suami istri. Tapi sebelum aku selesai berbicara, dia memotong dengan kasar. "Kamu sudah menyebarkan aib rumah tangga ke orang lain. Bahkan Fatin pun sekarang ikut membelamu. Kamu pikir kamu siapa?" Aku terpaku. "Aku istrimu, Dika. Atau setidaknya dulu." Ucapan itu terasa pahit di lidahku, tapi perlu diucapkan. Wajah Mas Dika memerah. "Kamu gak punya hak lagi ada di rumah ini. Keluar. Sekarang juga." Bentakannya menggema, dan dadaku seperti dihantam benda tumpul. Aku terdiam, menatap wajahnya, mencari sisa-sisa cinta yang dulu membuatku percaya untuk membangun hidup bersamanya. Tapi tak ada. Yang kulihat hanya kebencian dan penolakan yang begitu kuat, seolah aku ini penyakit yang harus disingkirkan dari hidupnya. Aku mencoba berdiri tegar.
Rumah ini, aku bayar separuhnya, Dika. Aku kerja siang malam, bantu cicilan, beli furnitur, semua. Tapi dia malah tertawa sinis. Tapi semua dokumen atas nama aku, Din. Kalau kamu mau ngotot, ya silakan bawa pengacara. Tapi sekarang, keluar dari rumahku. Aku terdiam. Lututku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena patah. Karena diusir dari tempat yang kucintai, oleh orang yang pernah kucintai lebih dari diriku sendiri. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tasku kembali. Isinya hanya beberapa baju, dompet, dan ponsel. Tak lebih. Aku tak sempat membawa kenangan, tak sempat menyentuh album foto, tak sempat memeluk bantal yang selalu kupeluk tiap malam menunggunya pulang. Saat aku melangkah keluar, angin sore menerpa wajahku. Tetangga di seberang menatapku dari balik jendela, mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi aku tak peduli. Aku bahkan tak sanggup lagi menahan tangis. Air mataku mengalir bebas saat aku melangkah menjauh dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh impian, kini menjadi tempat aku kehilangan segalanya. Aku menyusuri trotoar tanpa arah. Rasanya seperti yatim piatu, bukan karena kehilangan orang tua, tapi karena kehilangan tempat berlindung, kehilangan harga diri, dan kehilangan bagian dari diriku yang dulu percaya cinta bisa menyembuhkan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, aku pergi bukan karena aku menyerah. Aku pergi karena dipaksa. Karena cinta yang dulu mengikat kami kini berubah menjadi rantai yang melukaiku setiap kali aku mencoba bertahan. Dan di jalanan sore itu, dengan langkah lemah dan hati compang-camping, aku tahu, aku harus mulai belajar berdiri sendiri. Meski sendirian. Meski terluka. Malam itu, aku kembali tidur di sofa rumah Rara. Tapi kali ini tidak dengan hati penuh tangis, melainkan dada yang terbakar. Bukan api dendam, tapi semacam keberanian yang lahir dari kehancuran. Aku terbangun dini hari, hanya duduk termenung dengan mata mengarah ke langit-langit. Di saat itulah aku sadar kalau aku sudah kehilangan segalanya. Dan karena itulah aku tidak perlu takut kehilangan apapun lagi. Jika selama ini aku diam demi rumah tangga, demi cinta, demi harga diri Mas Dika, maka mulai saat ini, aku akan bicara. Aku akan melawan. Pagi harinya, aku dan Rara duduk di meja makan. Rara menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan beda, Din. Matamu enggak kosong lagi." Aku tersenyum getir. Mungkin karena sekarang aku tahu, aku enggak bisa terus berharap pada seseorang yang bahkan enggak segan membuangku seperti sampah. Aku harus berdiri, Ra. Harus. Rara mengangguk dan langsung meraih ponselnya. Aku kenal satu pengacara. Namanya Mbak Sekar. Dia pernah bantu temenku waktu cerai dari suaminya yang tukang main tangan. Orangnya tegas, tapi paham soal hak perempuan. Aku teleponin sekarang, ya. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi rangkaian rapat kecil, konsultasi hukum, dan pembukaan berkas demi berkas rekening serta aset yang kupunya selama menikah. Tapi dari sinilah kenyataan pahit baru kembali menghantamku. Rekening bersama kami sudah kosong. Total tabungan puluhan juta rupiah yang kukumpulkan selama 5 tahun terakhir, lenyap begitu saja. Aku duduk terpaku di ruang kerja kecil milik Sekar, berkas di tanganku gemetar. Ini gak mungkin. Aku terakhir cek masih ada lebih dari 80 juta. Gumamku. Sekar menatapku datar tapi prihatin. Suami kamu, mantan suamimu itu, Din, mengosongkannya 2 minggu lalu. Pakai transfer bertahap. Ke rekening pribadi atas nama perempuan. Maya. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Pengkhianatan itu terasa seperti luka yang dibuka ulang, ditaburi garam. Tapi Sekar menepuk tanganku. Jangan lemah. Justru ini bukti kuat. Ini akan bantu kamu dalam proses cerai, pembagian aset, bahkan kalau kamu mau tuntut balik. Dia pakai uang kamu untuk selingkuh. Kita bisa pakai itu. Aku mengangguk, menggenggam tangannya dengan sisa tenaga. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang berdiri di pihakku, bukan sekadar mengasihani tapi benar-benar memihak. Namun tak cukup sampai di situ. Saat aku mencoba mengakses beberapa rekening lain, termasuk deposito kecil yang kubuka atas nama bersama, aku menemukan kejanggalan lain. Beberapa transaksi mencurigakan tercatat sebagai pembayaran kepada pihak ketiga,
Dan setelah ditelusuri, nama yang muncul bukan hanya Maya, tapi juga nama-nama asing yang berkaitan dengan bisnis fiktif. Aku seperti ditikam dari belakang 2 kali. Ternyata Mas Dika tak hanya berselingkuh. Dia menggunakan namaku untuk menutupi utang dan melancarkan manipulasi finansial. Segala hal yang dulu kulakukan demi membangun masa depan bersama, kini menjadi senjata untuk menghancurkanku. Aku pulang ke rumah Rara malam itu dalam diam. Tapi di dalam hati, ada badai yang sedang menyusun kekuatan. Aku tahu proses ini tak akan mudah. Cerai bukan hanya soal kertas dan tanda tangan, tapi soal memutuskan rantai luka yang selama ini kuikat sendiri. Tapi kali ini, aku tak lagi sendiri. Aku punya Rara. Aku punya Mbak Sekar. Dan yang terpenting, aku punya tekad yang mulai tumbuh seperti akar di tanah gersang. Aku tidak akan diam lagi. Besok aku akan kirimkan surat gugatan. Biar Mas Dika tahu bahwa perempuan yang dulu ia injak-injak, kini berdiri, tak lagi memohon pulang, tapi menuntut keadilan. Untuk setiap air mata, untuk setiap malam gelisah, untuk setiap sen yang ia habiskan demi orang lain, aku akan membuatnya menghadapi semua. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku terusir, aku bisa tidur pulas. Karena aku tahu, aku sudah mulai melawan. Tak sampai 2 minggu setelah surat gugatan cerai kukirimkan, kabar tentang Mas Dika mulai menyebar seperti api yang menjilat kayu kering. Rara pulang dengan wajah penuh tanya dan membuka obrolan dengan kalimat yang membuat jantungku berdetak kencang. "Din, kamu udah denger? Katanya kantor Mas Dika tutup. Digerebek." Aku hanya menatapnya kosong. "Maksudmu?" Rara mengangguk pelan. "Bisnisnya bangkrut. Semua hutangnya terbuka. Ada yang bilang dia pinjam uang dari rentenir. Din, banyak banget." Kata-katanya membekas seperti gemuruh petir yang menghantam tengah malam. Aku diam, bukan karena kaget, tapi karena sebagian diriku tahu, cepat atau lambat, ini pasti terjadi. Mas Dika selama ini hidup seperti seorang pangeran dengan kemewahan semu. Mobil mewah, jam tangan mahal, pesta ulang tahun berlebihan untuk Maya, dan liburan yang katanya urusan kerja. Semua itu ternyata dibangun di atas utang. Bukan hanya utang bank, tapi juga utang yang lebih berbahaya adalah utang dari tangan-tangan gelap yang tak kenal ampun. Rara bahkan menunjukkan padaku video singkat dari akun gosip, rekaman samar Mas Dika tengah dikejar 2 pria berbadan besar di lobi sebuah restoran. Salah satu pria menarik kerah bajunya, dan terdengar teriakan, "Bayar utang lo, bangsat. Minggu depan lo ilang, lo gue cari ke rumah." Kupandangi video itu dalam diam. Tidak ada rasa puas, tidak juga bahagia. Yang ada justru keheningan panjang di dalam dadaku. Sebuah pengakuan dalam hati bahwa dunia memang sedang menata ulang keseimbangannya. Dulu, aku yang diusir, tanpa perasaan, hanya membawa tas kecil. Kini dia yang diusir dari dunianya sendiri, bukan oleh satu orang, tapi oleh sistem, oleh karma, oleh akibat dari setiap kebohongan yang dia pelihara. Takdir sedang bekerja, pelan, tapi pasti. Hari berikutnya, kabar lain menyusul kalau rumah kontrakan yang ditinggali Mas Dika setelah menjual rumah kami, disita oleh pihak rentenir. Ternyata ia menggadaikan BPKB mobil temannya tanpa sepengetahuan si pemilik. Dan ketika masalah itu terbongkar, bukan hanya dia diancam, tapi keluarganya juga. Fatin, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. Dia menelponku malam-malam, suaranya lirih tapi jelas. "Kak, Mas Dika udah kayak orang gila sekarang. Dia datang ke rumah Mama, minta uang, minta ditolongin." Mama nangis. Aku juga bingung. "Tapi maaf, Kak, aku gak bisa bantu dia lagi. Aku udah capek." Kata-kata Fatin itu seperti penutup tirai dari drama panjang yang selama ini kutonton dengan air mata. Aku tahu betul bagaimana Mas Dika selalu membanggakan keluarganya, selalu menyombongkan diri sebagai tulang punggung. Dan kini, orang yang dulu dengan pongah mengusirku dari rumah, ditutup pintu oleh keluarganya sendiri. Bahkan ibunya menolak menemuinya, dan Fatin memblokir nomornya. Sementara itu, aku mulai bisa bernapas lebih tenang. Surat dari pengadilan sudah sampai. Proses cerai berjalan, dan Sekar terus memantau alur hukum. Meski belum selesai, langkah-langkah ini membuatku merasa sedikit lebih ringan. Aku belum benar-benar bebas,
Tapi setidaknya aku tidak lagi tenggelam. Aku tidak lagi menjadi korban yang menangis di pojok ruang tamu. Ketika aku menatap keluar jendela malam itu, melihat lampu jalan menyala sendu, aku tersenyum kecil. Bukan karena bahagia melihat penderitaan orang lain, tapi karena akhirnya semesta memberiku keadilan. Aku tidak meminta Mas Dika jatuh. Aku hanya meminta kesempatan untuk bangkit. Dan kini, takdir yang membereskan sisanya untukku. Kehancuran Mas Dika ternyata belum berhenti sampai di situ. Di tengah kekacauan hidupnya yang mulai berantakan, kabar yang paling mengiris justru datang dari arah yang paling ia jaga, Maya. Perempuan yang selama ini dielu-elukan, disembunyikan, dijadikan alasan untuk membuangku, kini memperlihatkan wajah aslinya. Dan ironisnya, bukan aku yang membongkarnya, tapi Maya sendiri. Entah karena lelah bermain peran atau karena ingin menegaskan posisi kuasanya, dia muncul seperti bayangan yang tiba-tiba menampar kenyataan hidup Mas Dika. Aku pertama kali mendengar kabarnya dari Sekar. Suatu pagi saat kami membahas dokumen tambahan, dia berkata sambil menyodorkan ponsel, "Kamu harus lihat ini, Din. Bukan dari akun gosip, tapi ini dari teman wartawan saya, Valid." Di layar itu, terlihat cuplikan rekaman CCTV dari sebuah lobi hotel. Di dalamnya, Mas Dika terlihat adu mulut dengan Maya. Wajah Maya marah, tangan menunjuk-nunjuk ke arah Mas Dika, sementara pria itu menunduk, nyaris memohon. Tak ada suara dalam video itu, tapi ekspresi mereka sudah cukup menggambarkan segalanya. Di akhir video, Maya terlihat mengangkat ponsel, menunjukkan sesuatu, lalu dengan lantang berkata, terbaca dari gerakan bibirnya, "Kalau kamu gak transfer malam ini, foto-foto kita nyebar." Aku membeku. Foto-foto? Ancaman? Pemerasan? Rasa simpati yang dulu mungkin pernah sesekali muncul untuk Maya, hilang seketika. Kini semua jelas bahwa Maya bukan hanya selingkuhan, tapi juga predator. Dia merayap masuk dalam hidup Mas Dika saat semuanya masih hangat dan berkilau, lalu perlahan menggerogoti dari dalam. Dan sekarang, ketika Mas Dika tak punya apa-apa lagi, dia berubah jadi ular berbisa yang siap menghabisi sisa-sisa harga dirinya. Perempuan itu bukan datang untuk cinta, dia datang untuk menguasai. Rara kemudian menambahkan informasi lain yang membuat darahku berdesir. Ternyata Maya udah biasa main begini, Din. Dia punya pola. Deketin pria mapan, cowok-cowok setengah tua yang udah punya istri atau usaha. Manis di depan. Tapi kalau udah dapet duit, mulai ancam, mulai main kasar. Ada 2 korban sebelumnya yang udah sempat lapor ke polisi, tapi semuanya berakhir damai, kemungkinan karena disogok. Aku tertegun. Dunia Maya lebih gelap daripada yang aku bayangkan. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Mas Dika dipanggil polisi karena laporan penipuan keuangan oleh salah satu investor bisnis fiktifnya, yang ternyata juga didekati oleh Maya. Aku hampir tak percaya. Jadi selama ini, Maya tak hanya menghancurkan rumah tanggaku, tapi juga ikut menjerat Mas Dika dalam jaring permainan kotornya. Ironi yang pahit. Lelaki yang meninggalkanku demi wanita lain, kini ditinggalkan dalam kondisi hancur karena permainan wanita itu juga. Aku duduk lama malam itu, menatap laptop yang memutar ulang video ancaman Maya. Ada rasa sakit, ya, karena semua ini berakar dari satu pengkhianatan yang membuka banyak luka. Tapi di sisi lain, ada juga rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Aku tak perlu balas dendam. Karena orang-orang seperti Mas Dika dan Maya, mereka akan saling menjatuhkan. Dan aku hanya perlu berdiri dan melanjutkan hidup. Luka akan sembuh. Tapi mereka akan hidup dalam ketakutan. Bukan karena aku, tapi karena pilihan mereka sendiri. Setelah berbulan-bulan hidupku diwarnai tangis, gugatan, pengkhianatan, dan kehancuran rumah tangga, hari-hari mulai terasa berbeda. Bukan karena segalanya tiba-tiba membaik, tetapi karena aku akhirnya bisa melihat dunia dari sudut yang lebih jernih. Aku bangun pagi tanpa merasa sesak, meski mata masih sembab. Rara selalu menyiapkan 2 gelas kopi di dapur. Satu untuknya, satu untukku, dan kami duduk diam di balkon kecil apartemennya sambil menatap lalu lintas pagi. Di sela diam itulah aku menyadari untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak merasa sendirian. Dan dari titik itulah aku mulai percaya bahwa mungkin aku bisa memulai lagi.
Pekerjaan di kafe milik teman Rara datang seperti titik terang. Kafe kecil di sudut Jakarta Selatan itu bukan tempat mewah, tapi hangat. Aromanya selalu seperti pelukan, kopi, roti panggang, dan suara musik akustik. Aku mulai dari dasar, membersihkan meja, mencuci gelas, melayani pelanggan, dan meskipun tubuhku pegal di malam hari, hatiku terasa ringan. Disinilah aku belajar satu hal penting, bahwa bekerja bukan hanya soal uang, tapi juga soal kembali merasa bernilai. Di rumah tangga dulu, aku selalu istri yang dikurung di balik peran. Kini, aku adalah Dinda, seorang perempuan yang kembali berdiri dengan kakinya sendiri. Suatu sore, saat aku tengah membersihkan meja dekat jendela, dia datang. Seorang pria bersetelan sederhana, membawa laptop, dan memesan kopi hitam tanpa gula. Wajahnya teduh, senyumnya tenang. Aku sempat tidak memerhatikannya, hingga hari-hari berikutnya, ia terus kembali. Duduk di sudut yang sama, minuman yang sama. Kadang membaca, kadang hanya memandangi luar jendela dengan ekspresi penuh pemikiran. Namanya Arga. Dan meskipun awalnya hanya pelanggan biasa, kehadirannya perlahan menjadi bagian dari ritme hariku. Arga tak pernah bertanya soal masa laluku, dan mungkin itulah yang membuatku nyaman. Ia tidak memandangku dengan kasihan, tidak juga dengan penasaran. Tapi ketika kami akhirnya mulai mengobrol, ada sesuatu dari caranya mendengar yang terasa berbeda. Ia tidak hanya menanggapi, tapi menyerap. "Aku suka tempat ini," katanya suatu hari. Bukan karena makanannya, tapi karena rasanya, seperti hidup sedang dibangun kembali, pelan-pelan. Entah kenapa, kalimat itu membuatku hampir menangis. Mungkin karena itu juga yang sedang kulakukan. Membangun hidupku kembali. Pelan-pelan. Suatu malam, sepulang dari kafe, aku berdiri di depan cermin. Rambutku sedikit acak-acakan, wajahku polos tanpa riasan, dan lingkar mata masih gelap. Tapi untuk pertama kalinya, aku tersenyum pada bayangan di sana. Dinda yang ada di sana bukan lagi istri yang dibuang, bukan perempuan yang kehilangan segalanya. Dia adalah seseorang yang sedang memulai hidup baru. Masih rapuh, ya, masih belajar berdiri. Tapi dia hidup, dan itu lebih dari cukup. Aku menuliskan satu kalimat di buku catatanku malam itu. Aku tidak ingin membalas. Aku ingin bertumbuh. Dan itu sendiri adalah bentuk kemenangan. Hari itu mendung menggantung rendah, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang tak terduga. Aku baru saja menyelesaikan shift soreku di kafe ketika Rara menelpon dengan nada gugup. "Din, kamu jangan panik ya. Tapi barusan, ada yang nyariin kamu di depan kafe. Dan itu Mas Dika." Detak jantungku langsung tak beraturan. Aku hampir tak percaya, bahkan sempat mengira itu hanya kebetulan. Tapi begitu kulangkahkan kaki keluar pintu dan melihat sosok itu berdiri di bawah gerimis, dengan rambut aut-autan dan pakaian lusuh, aku tahu, dia memang datang. Bukan Mas Dika yang dulu, bukan lelaki gagah yang selalu tampil rapi dengan jam mahal dan mobil mewah. Yang berdiri di depanku saat itu adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Lelah, letih, patah. Ia menunduk saat aku mendekat. Lama kami saling diam. Hanya suara rintik hujan dan mesin motor yang lewat di kejauhan. Aku menggenggam erat jaketku, mencoba menahan gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena badai dalam dada. Lalu perlahan, Mas Dika berkata, "Dinda, aku minta maaf. Aku salah besar." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Air matanya jatuh, dan untuk sesaat aku terpaku. Bukan karena iba, tapi karena teringat pada malam di mana aku dipaksa pergi dari rumah. Tanpa alasan. Tanpa perasaan. Saat itu dia tidak menangis. Saat itu dia justru dingin seperti batu. Aku hancur. Din. Semua hancur. Maya ninggalin aku. Uangku habis. Rumah disita. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Ia meratap, jatuh berlutut di depanku. Sejenak, aku melihat masa lalu menggelepar di bawah hujan. Lelaki yang dulu memintaku pergi tanpa penjelasan, kini memohon untuk kembali. Dunia sungguh berputar. Karma sedang menunjukkan wajahnya. Tapi hatiku tidak lagi berada di titik yang sama. Aku sudah jauh berjalan.
Luka-lukaku memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku bukan lagi perempuan yang dulu dengan mudah memaafkan tanpa pertimbangan. Aku menghela napas, menatapnya dengan mata yang jernih, bukan lagi berkaca-kaca seperti dulu. Dika, ucapku pelan namun tegas, aku tahu kamu menyesal. Tapi penyesalanmu bukan tanggung jawabku. Kamu yang memilih jalur itu, kamu juga yang harus menanggung akibatnya. Ia tergugu, mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Kamu tega, Din, katanya pelan. Aku tersenyum, pahit, getir, tapi juga penuh kelegaan. Kamu juga tega, Dika. Kamu yang dulu mengusirku dari rumah, menghapus semua peranku, menggandeng perempuan lain saat aku masih memeluk kehancuran. Sekarang giliranmu menerima rasa itu. Aku tidak membentak. Aku tidak menangis. Aku juga tidak memaki. Tapi entah mengapa, justru sikap tenangku membuatnya semakin terguncang. Ia terdiam, lalu pergi tertunduk, tubuhnya menembus hujan tanpa arah. Dan aku berdiri di sana, dengan air mata yang tak jadi jatuh, hanya rasa lega yang perlahan mengalir di balik dada. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku menatap ponselku yang penuh pesan tak terbaca darinya. Kalimat-kalimat penuh permohonan. Tapi aku tidak membalas. Aku hanya menuliskan satu hal di jurnal harianku. Aku bukan balas dendam. Aku sedang menjaga diriku. Dan itu juga bentuk cinta pada diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, hidupku mulai terasa sedikit lebih ringan. Setiap hari, aku semakin terbiasa dengan rutinitas baruku, dari membuka catering kecil, belajar memasak dengan lebih serius, hingga menghadapi pelanggan dengan senyum yang tulus, meskipun masih ada luka yang menggerogoti hatiku. Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang masih kurang dalam hidupku. Meski aku merasa lebih mandiri dan kuat, tetap ada ruang kosong yang aku rasakan setiap kali aku pulang ke rumah kosong, atau saat aku duduk sendiri di meja kerjaku, merencanakan menu untuk esok hari. Hidupku yang dulu dipenuhi dengan kebahagiaan yang dibangun bersama Mas Dika, kini terasa sunyi. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang apa yang terjadi di kantor, atau rencana-rencana kecil yang kami buat untuk masa depan. Semua itu sudah hancur, digantikan dengan kenangan yang menyakitkan dan rasa kecewa yang mendalam. Namun, meskipun rasanya seperti ada yang hilang, aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Tidak ada ruang lagi untuk Mas Dika dalam hidupku, dan itulah yang membuat aku terus berjalan ke depan. Arga datang seperti angin segar di tengah-tengah kebuntuan hidupku. Aku pertama kali bertemu dengannya ketika dia datang ke kafe tempat aku bekerja. Pada awalnya, dia hanya seorang pelanggan biasa yang datang sekali-sekali, memesan kopi hitam tanpa gula, duduk di sudut, dan sibuk dengan laptopnya. Kami tidak banyak berbicara, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tidak seperti pelanggan lainnya yang datang sekadar untuk duduk, memesan makanan, lalu pergi begitu saja. Arga terlihat lebih peka terhadap suasana di sekitar, tidak terburu-buru, dan selalu menyapa dengan senyum yang ramah namun tidak memaksa. Ada ketenangan dalam dirinya yang mengundang rasa ingin tahu. Namun, yang paling menarik adalah caranya berbicara padaku. Saat suatu hari aku sedang membersihkan meja di dekat tempatnya duduk, dia mulai berbicara lebih banyak. "Kamu bukan hanya bekerja di sini, kan?" katanya suatu sore. "Kamu punya bakat lebih besar dari sekadar melayani pelanggan." Aku terkesiap mendengar kata-katanya. Selama ini, aku selalu merasa pekerjaan di kafe hanyalah langkah sementara untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Namun, ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatku merasa dilihat, dihargai. Tidak seperti yang dilakukan Mas Dika yang hanya memperlakukan aku sebagai pelengkap, Arga melihatku sebagai individu dengan potensi lebih besar. Hari-hari kami mulai lebih sering bertemu. Arga selalu datang setiap sore setelah selesai pekerjaannya, dan seringkali kami berbicara lebih lama dari biasanya. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang cita-cita, tentang mimpi-mimpi yang pernah hilang, dan juga tentang kebahagiaan yang sederhana. Arga tidak pernah berusaha memaksaku untuk membuka diri, tetapi entah mengapa, dengan cara yang lembut dan penuh pengertian, aku mulai merasa nyaman berbagi cerita. Perlahan, aku mulai melihat sisi lain dalam hidup yang tak pernah aku perhatikan sebelumnya. Arga berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana dia membangun perusahaannya dengan kerja keras dan ketekunan,
dan meskipun sukses, dia tetap rendah hati dan tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah darinya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, kami berjalan pulang bersama. Aku merasa nyaman berada di sampingnya, meskipun kami hanya berbicara ringan. Tiba-tiba, Arga menghentikan langkahnya dan menatapku dengan serius. "Dinda," katanya, suaranya lembut namun tegas. "Aku tahu ini mungkin terdengar cepat, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin mendukungmu. Bukan karena kasihan, bukan karena ada sesuatu yang ingin aku dapatkan, tapi karena aku melihat kekuatan yang ada dalam dirimu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti angin yang menyapu hatiku yang keras dan tertutup. Entah kenapa, aku merasa ada kehangatan dalam ucapannya, kehangatan yang sudah lama aku rindukan. "Aku nggak butuh belas kasihan," jawabku pelan, meskipun aku merasa air mata hampir menetes. "Aku cuma butuh waktu untuk sembuh. Aku belum siap untuk memulai apapun, apalagi hubungan." Arga hanya tersenyum, tidak merasa kecewa, dan mengangguk dengan bijak. "Aku tahu. Aku tidak akan terburu-buru. Tapi aku akan ada di sini, Dinda. Tidak peduli berapa lama waktu yang kamu butuhkan." Sejak saat itu, hubungan kami berkembang dengan cara yang sangat alami. Arga tidak pernah memaksaku untuk membuka hati lebih cepat dari yang aku mampu. Dia memberikan ruang yang aku butuhkan untuk sembuh dan berkembang, sambil tetap hadir di sampingku dengan cara yang penuh perhatian. Tanpa aku sadari, aku mulai menghargai sosoknya lebih dari yang aku kira. Dia tidak hanya hadir sebagai seseorang yang memberi dukungan moral, tetapi juga sebagai orang yang mengingatkan aku untuk melihat ke depan, untuk terus berkembang. Terkadang, saat kami duduk bersama di kafe atau saat kami berjalan-jalan di taman, aku merasa seperti menemukan bagian diriku yang hilang. Arga tidak mengubah segalanya dalam sekejap, tapi dia membawa keseimbangan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Dia mengajarkan aku untuk menghargai diri sendiri lagi, untuk percaya bahwa kebahagiaan masih mungkin tercapai, meskipun perjalanan ini terasa begitu sulit dan panjang. Arga bukanlah pengganti Mas Dika. Tidak ada yang bisa menggantikan kenangan yang pernah ada. Namun, dengan Arga, aku merasakan rasa damai yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Rasa damai yang datang bukan dari mengabaikan masa lalu, tetapi dari menerima dan melangkah maju. Mungkin, pada akhirnya, kebahagiaan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi dalam bentuk yang paling kita butuhkan. Hidupku semakin mantap tanpa Mas Dika. Setiap hari, aku merasa lebih kuat dan lebih bebas, meskipun bekas luka di hatiku masih ada. Kadang, aku berpikir betapa sakitnya saat itu, ketika aku merasa dibuang begitu saja, ketika Mas Dika memutuskan untuk menyingkirkan aku dari hidupnya tanpa ampun. Tapi sekarang, saat aku melihat hidupku mulai kembali stabil, aku mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Karma itu nyata. Dan Mas Dika, dengan segala kebohongan dan pengkhianatan yang pernah dia buat, inilah pembalasannya. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang kejatuhan Mas Dika semakin meluas. Tidak hanya bisnisnya yang hancur, tetapi dia juga mulai dijauhi oleh banyak orang yang dulu ada di sekitarnya. Orang tua Mas Dika, yang dulu menjadi tumpuan harapan, akhirnya memutuskan untuk menjauh darinya. Mereka terlalu malu dengan apa yang terjadi. Bahkan Fatin, adik iparnya, mulai membatasi komunikasi dengannya. Aku mendengar bahwa Fatin yang dulu selalu berusaha melindunginya, sekarang memilih untuk tidak berhubungan sama sekali. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah baginya, tapi Fatin akhirnya menyadari bahwa Mas Dika sudah terlalu jauh terperosok dalam kesalahan-kesalahannya. Akhirnya, Mas Dika hanya punya satu tempat yang bisa dia tuju, jalan. Itu adalah tempat di mana dia sekarang menghabiskan hari-harinya, duduk di trotoar, memandang dunia dengan pandangan kosong. Semua orang yang dulu menghormatinya sekarang hanya bisa melihatnya dengan rasa kasihan. Bahkan, aku kadang melihatnya duduk di pojok jalan dengan wajah yang sangat hancur. Dia tidak lagi mengenakan pakaian rapi seperti dulu, tetapi tampak lusuh dan tak terurus. Itu adalah pemandangan yang sangat jauh berbeda dari sosok Mas Dika yang dulu selalu penuh percaya diri, yang selalu tampil gagah di hadapan orang lain. Suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang dari pasar, aku melihatnya di dekat kafe tempat aku bekerja. Mas Dika duduk di sudut jalan, menatap kosong ke depan, dengan tatapan yang jauh dan kehilangan arah. Aku sempat berhenti dan menatapnya sejenak.
Ada rasa kasihan yang muncul, tapi aku cepat-cepat menepisnya. Tidak ada lagi tempat bagi dia dalam hidupku. Karma sudah menemuinya, dan meskipun aku tidak ingin melihatnya menderita, aku juga tahu bahwa inilah akibat dari perbuatannya. Dia yang dulu membuangku, sekarang merasakan apa yang aku rasakan. Kesepian, kehilangan, dan kehancuran yang datang begitu cepat setelah kejatuhan besar yang tak terhindarkan. Dalam hati, aku berdoa agar dia bisa belajar dari semua yang telah terjadi. Tapi aku tahu, terkadang hidup ini memang harus mengajarkan dengan cara yang keras. Dan mungkin, Mas Dika akhirnya akan memahami bahwa setiap keputusan yang kita buat, setiap kebohongan yang kita tutup-tutupi, pada akhirnya akan datang kembali pada kita. Karma tidak hanya datang untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Sejak hari itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Meskipun jalan yang kutempuh terasa berat, aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Setelah segala pengkhianatan yang kuterima dari Mas Dika, aku merasa sudah saatnya untuk benar-benar bangkit, untuk mengambil kendali atas hidupku dan tidak membiarkan siapapun, bahkan Mas Dika, menghancurkan masa depanku. Mimpi-mimpi yang dulu aku pendam karena selalu merasa terikat pada pernikahan yang salah, kini mulai kembali muncul. Aku ingin membangun sesuatu yang bisa aku sebut milikku sendiri, yang akan memberikan kebanggaan dan kebahagiaan, tanpa tergantung pada orang lain. Itu adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari masa lalu yang penuh luka. Dengan bantuan Arga, yang terus memberikan dukungan tanpa pamrih, aku akhirnya memutuskan untuk membuka usaha catering kecil. Arga selalu mengatakan padaku bahwa aku memiliki bakat luar biasa dalam memasak dan mengatur segala sesuatu dengan rapi. Meskipun aku sempat ragu, takut gagal, dan khawatir tentang modal yang terbatas, Arga tidak pernah berhenti meyakinkanku bahwa ini adalah langkah yang tepat. "Kamu sudah lebih dari cukup, Dinda," katanya dengan percaya diri. "Aku tahu kamu bisa menjalankan ini dengan baik. Aku akan ada di sini untuk mendukungmu." Kata-kata Arga membuatku semakin yakin, meski masih ada sedikit ketakutan yang menggerogoti hatiku. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti instingku, membuka usaha kecil-kecilan di sebuah tempat yang cukup strategis dekat dengan kafe tempat aku bekerja. Ini bukan hanya soal mencari uang, tetapi tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Awalnya, aku hanya memulai dengan pesanan dari teman-teman dan orang-orang yang aku kenal. Aku membuat menu-menu sederhana seperti kue basah, nasi kotak, dan beberapa hidangan tradisional yang menjadi andalanku. Aku tidak langsung terjun ke bisnis besar. Semua dimulai dengan kecil, dengan cara yang perlahan, tanpa terburu-buru. Namun, meskipun usaha ini kecil, aku merasa sangat bangga. Setiap kali aku menyelesaikan pesanan dan melihat pelanggan puas dengan hasil kerjaku, hatiku terasa lega. Aku mulai merasakan kepuasan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan aku tahu ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sejati. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Setiap hari, ada tantangan yang harus aku hadapi. Beberapa kali, ada pesanan yang terlambat karena ketidaksiapan atau kekurangan bahan, atau karena aku sendiri yang masih belajar mengatur waktu dan sumber daya. Terkadang, aku merasa cemas jika pelanggan kecewa, atau jika bisnisku tidak berkembang seperti yang kuharapkan. Namun, Arga selalu ada untuk mengingatkanku. Dia tidak hanya memberiku saran tentang cara menjalankan bisnis, tetapi juga memberikan semangat saat aku merasa lelah atau putus asa. "Tidak ada yang mudah di awal," katanya. "Kamu harus tetap bertahan. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang akan membawamu lebih dekat pada kesuksesan." Lambat laun, usaha kecil-kecilan ini mulai dikenal. Beberapa pelanggan yang awalnya hanya membeli sekali, akhirnya kembali lagi karena puas dengan kualitas dan rasa masakanku. Aku juga mulai mendapatkan pesanan dari kantor-kantor sekitar dan acara-acara kecil, yang semakin menambah percaya diri dan motivasiku. Tidak hanya itu, aku juga belajar banyak tentang bagaimana mengelola keuangan dan strategi pemasaran, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Semua itu membuat aku semakin merasa bahwa aku tidak hanya sedang membangun sebuah bisnis, tetapi juga membangun kembali hidupku yang dulu hancur. Setiap hari, aku bekerja keras, mempersiapkan bahan-bahan, memasak, dan mengatur semuanya dengan hati-hati.
Aku belajar untuk tidak takut mengambil risiko, dan untuk mempercayai diriku sendiri, meskipun masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Arga seringkali datang untuk memberikan bantuan, tidak hanya dalam hal materi atau modal, tetapi juga dalam memberi ide-ide segar yang bisa meningkatkan kualitas usahaku. Dengan dukungannya, aku merasa semakin kuat. Bahkan, dia mulai memperkenalkan aku pada beberapa relasi bisnis yang bisa membantuku berkembang lebih jauh. Aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalanku untuk maju tanpa harus terjebak lagi dalam kesalahan masa lalu. Namun, meskipun aku merasa semakin dekat dengan impian dan kebebasanku, ada kalanya masa lalu masih datang menghantui. Suatu hari, saat aku sedang sibuk mempersiapkan pesanan besar untuk sebuah acara, aku mendengar kabar dari Rara yang membuat hatiku tercekat. "Dinda, aku baru saja mendengar sesuatu yang buruk tentang Mas Dika," kata Rara, suara terdengar cemas. Dia sedang menghadapi masalah besar. Usahanya benar-benar hancur, dan sekarang dia dikejar oleh debt collector. Aku terdiam sejenak, mengingat kembali masa-masa buruk yang aku jalani bersama Mas Dika. Ada semacam rasa kasihan yang muncul, tetapi aku tahu, aku tidak bisa lagi terperangkap dalam rasa iba itu. Mas Dika telah memilih jalannya sendiri, dan kini dia harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak akan membiarkan diriku terganggu lagi oleh kejatuhannya. "Biarkan dia," jawabku pelan, meskipun aku merasa sedikit ragu. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari masalahnya. Aku sudah cukup menderita karena dia. Rara terdiam, mengerti betul bagaimana perasaanku. Aku tahu dia ingin aku merasa kasihan pada Mas Dika, tetapi aku sudah cukup tegar untuk tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama lagi. Mas Dika harus menanggung akibat dari pilihan-pilihannya, dan itu bukan urusanku lagi. Aku kini memiliki hidup yang baru, dan aku lebih berfokus pada masa depanku sendiri. Usaha catering yang kubangun perlahan semakin berkembang, dan aku merasa bangga dengan pencapaian yang telah aku raih. Meskipun tidak mudah, usaha ini memberiku sesuatu yang lebih dari sekadar uang, yaitu kebebasan, kepercayaan diri, dan rasa puas yang tak terbayangkan sebelumnya. Aku tidak lagi merasa terperangkap dalam hubungan yang merusak, tetapi merasa bebas untuk mengejar mimpiku dan menjalani hidup dengan caraku sendiri. Setiap langkah yang aku ambil semakin mendekatkan aku pada kebahagiaan yang selama ini aku impikan. Seiring berjalannya waktu, aku semakin fokus pada hidup baruku. Setiap hari, aku merasakan bagaimana langkah-langkah kecil yang kutempuh membawaku lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan yang dulu kubayangkan hanya sebagai impian. Dengan Arga yang selalu ada mendukungku, aku merasa lebih kuat. Namun, di balik kesibukanku yang terus berkembang, aku tak bisa sepenuhnya menutup mata dari kenyataan pahit yang dialami Mas Dika. Aku mendengar kabar-kabar tentang dirinya yang semakin suram, dan meskipun aku berusaha untuk tidak peduli, ada kalanya rasa iba datang begitu saja, tak bisa dihindari. Beberapa bulan setelah usahaku mulai stabil, aku menerima telepon dari Rara yang membawa berita buruk. "Dinda, aku baru saja mendengar tentang Mas Dika," katanya dengan suara yang terdengar cemas. Dia jatuh sakit. Sakit yang serius banget. "Dinda," kata orang, "dia terkena penyakit liver." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Liver? Penyakit yang berhubungan dengan hati, yang biasanya datang karena pola hidup yang buruk. Tanpa sadar, aku teringat betapa Mas Dika dulu sering menghabiskan malam dengan minuman keras, bahkan ketika hubungan kami sedang berada di titik terburuk. Aku juga ingat bagaimana dia sering menghindar untuk berbicara tentang masa depan, lebih memilih tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Minuman keras adalah pelarian baginya, mungkin sejak lama. Tapi sekarang, pelarian itu telah membawanya pada titik yang tak bisa dipulihkan. Dia sering minum alkohol untuk melupakan masalahnya, lanjut Rara dengan nada yang penuh penyesalan. Aku dengar, dia menghabiskan banyak waktu di rumah sakit, tapi kondisi tubuhnya sudah semakin lemah. Semua itu karena kebiasaannya yang merusak tubuh. Aku tidak tahu harus merasa apa. Rasa kasihan muncul, tapi aku juga merasa kesal. Mas Dika telah membuat pilihannya sendiri, memilih untuk tenggelam dalam kebiasaan destruktif yang akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa penyakit yang menimpanya adalah hasil dari gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit lega.
Lebih dari satu kali, aku mendengar kabar bahwa Mas Dika telah menyesali segala perbuatannya, dan seringkali mengungkapkan penyesalannya tentang bagaimana dia telah mengabaikan dan menyakiti banyak orang, termasuk aku. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Aku tahu, aku tidak bisa lagi terjebak dalam masa lalu dan menaruh perhatian pada seseorang yang telah mengkhianatiku dengan begitu kejam. Mas Dika harus belajar menghadapi konsekuensi dari segala perbuatannya tanpa mengharapkan belas kasihan. Meskipun begitu, ada kalanya, di malam hari ketika aku sendiri, aku merenung. Apakah aku harus membantu dia? Apakah aku bisa menjadi bagian dari hidupnya lagi? Tetapi, kemudian, aku teringat pada betapa besar luka yang dia buat di hatiku. Mas Dika telah menyakiti aku dengan begitu dalam, mengusirku begitu saja, menghancurkan kepercayaanku. Tak ada alasan lagi bagiku untuk kembali pada hidup yang penuh dengan pengkhianatan. Aku sudah cukup menderita karena keputusan-keputusan buruknya. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam perasaan kasihan yang mungkin hanya akan membawa luka lebih dalam. Satu hari, aku mendapat kabar bahwa Mas Dika akhirnya diantar ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dia tidak hanya sakit karena liver, tetapi juga mengalami beberapa komplikasi lain akibat kebiasaan hidupnya yang buruk. Beberapa teman lama yang masih tersisa di sekitar Mas Dika, termasuk keluarga, mulai merasakan betapa seriusnya kondisinya. Tapi meskipun dia membutuhkan perhatian, tidak ada yang benar-benar mau terlibat. Keluarganya, terutama orang tuanya, tetap menjaga jarak, karena mereka merasa malu dan kecewa dengan semua yang telah terjadi. Mas Dika kini benar-benar sendirian, terbaring di rumah sakit, menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya sudah tidak bisa lagi dia andalkan. Saat aku mendengar itu, aku merasa hampa. Tidak ada rasa lega yang datang, hanya rasa kosong. Aku pernah mencintainya, pernah menganggapnya sebagai bagian penting dari hidupku. Tapi sekarang, melihat dia tergeletak lemah di rumah sakit, aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa dia akhirnya mendapatkan apa yang dia pantas terima. Semua yang telah dia lakukan, semua kebohongan dan pengkhianatannya, kini berbalik padanya. Inilah harga yang harus dibayar atas semua perbuatannya. Arga, yang tahu tentang kondisi Mas Dika, sempat berkata padaku, "Dinda, kadang hidup ini memang mengajarkan kita dengan cara yang keras. Tapi kamu sudah mengambil keputusan yang tepat untuk diri kamu sendiri. Jangan biarkan rasa kasihan atau penyesalan orang lain mengubah hidupmu." Mas Dika sudah memilih jalannya sendiri, dan kini dia harus menghadapi akibatnya. Aku tahu dia benar. Semua yang terjadi pada Mas Dika adalah buah dari kebijakan buruk yang dia pilih untuk jalani. Aku tidak bisa mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraanku hanya untuk seseorang yang telah menghancurkan hidupku tanpa peduli. Beberapa minggu kemudian, aku kembali mendengar kabar bahwa kondisi Mas Dika semakin memburuk. Penyakit liver yang dideritanya telah mencapai stadium akhir, dan dia hanya memiliki sedikit waktu lagi. Kabarnya, Mas Dika mulai merasakan penyesalan yang mendalam, terutama ketika dia tahu bahwa aku sudah benar-benar melanjutkan hidupku tanpa dia. Mungkin, inilah saat di mana penyesalan datang begitu terlambat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya, tetapi aku merasa bahwa karma benar-benar telah menyapanya. Semua yang dulu dia lakukan padaku, kini kembali padanya dengan cara yang lebih brutal dan tak terelakkan. Aku tak pernah berniat untuk mencampuri urusannya lagi, tetapi kabar tentang sakitnya membuatku merenung. Aku mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk memberi pengampunan, atau apakah seharusnya aku hanya membiarkannya menghadapi takdirnya sendiri. Namun, semakin aku berpikir, semakin aku sadar bahwa aku sudah berada di tempat yang lebih baik. Aku sudah memilih jalanku dan membangun masa depan yang lebih cerah. Aku tidak bisa lagi membiarkan orang dari masa lalu menarikku kembali ke dalam hidup yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Mas Dika mungkin sedang menderita, tetapi bagi aku, ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dia jalani. Sakitnya adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah dia buat, dan meskipun aku pernah mencintainya, aku sudah belajar untuk melepaskan masa lalu dan memaafkan diriku sendiri atas apa yang telah terjadi. Aku tidak akan kembali ke dalam hidupnya. Kali ini, aku memilih kebahagiaan dan kedamaian yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Setelah semua yang terjadi, setelah semua rasa sakit yang aku lalui, akhirnya aku bisa merasa tenang. Tidak mudah untuk mencapai titik ini,
tetapi aku tahu, aku telah melewati banyak cobaan yang membuatku lebih kuat. Setiap langkah yang aku ambil sejak aku keluar dari rumah Mas Dika adalah langkah menuju kebebasan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Aku belajar untuk melepaskan masa lalu, untuk tidak membiarkan kenangan buruk tentang Mas Dika menguasai hidupku lagi. Kini, aku benar-benar merasa bebas. Keputusan untuk meninggalkan Mas Dika bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan. Tentu saja, ada banyak malam di mana aku merasa hancur, saat aku merindukan hubungan yang pernah ada, saat aku merasa cemas tentang masa depanku yang tidak pasti. Tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin sadar bahwa jika aku terus terjebak dalam perasaan itu, aku hanya akan menghabiskan sisa hidupku dalam penyesalan dan kesedihan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang orang yang telah mengkhianatiku. Aku harus menghormati diriku sendiri dan melangkah maju. Aku harus menemukan kebahagiaan yang sudah lama ku cari, dan aku tahu itu hanya bisa datang dari dalam diriku sendiri. Dengan dukungan yang tak ternilai dari Arga, aku mulai merasa lebih percaya diri. Dia ada di sana, bukan hanya sebagai seorang teman atau seorang pengusaha sukses yang membantuku dalam bisnis catering, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Arga selalu memberi ruang untukku untuk tumbuh, untuk mengeksplorasi sisi diriku yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya dalam urusan pekerjaan, tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Dia sering mengajakku berjalan-jalan, memberi ide-ide baru untuk usahaku, dan bahkan mengajak aku untuk berbagi mimpi-mimpi yang pernah kutinggalkan. Arga memiliki cara untuk membuatku merasa dihargai, dan itu adalah sesuatu yang sangat aku butuhkan setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan pengkhianatan. Hari-hariku kini terasa lebih ringan. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur, menyadari betapa banyak hal yang telah berubah sejak aku memutuskan untuk melanjutkan hidup. Usahaku di catering semakin berkembang, pesanan mulai datang lebih banyak, dan aku mulai merasakan kepuasan yang mendalam dalam setiap hasil kerjaku. Aku tahu, meskipun semua ini dimulai dari langkah yang kecil dan penuh keraguan, aku telah sampai pada titik di mana aku bisa berdiri dengan kepala tegak, bangga dengan apa yang telah kubangun. Arga juga terus memberikan dukungan, dan semakin lama, aku mulai merasakan perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih padanya. Aku mulai menyadari bahwa aku merasa nyaman bersamanya, merasa aman dan dihargai. Pada suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan bersama Arga di restoran favorit kami, dia tiba-tiba mengambil tanganku dan berkata dengan suara yang lembut, "Dinda, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Aku mencintaimu. Aku tahu kita berdua punya luka, tapi aku ingin berjalan bersamamu, melewati semuanya bersama-sama. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, tidak hanya sebagai teman atau rekan kerja, tetapi lebih dari itu." Hatiku berdebar mendengar kata-katanya. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna perasaanku sendiri. Rasanya aneh, karena aku sudah lama merasa takut untuk membuka hati lagi setelah segala yang terjadi dengan Mas Dika. Tapi ada sesuatu dalam diri Arga yang membuatku merasa nyaman, yang membuatku percaya bahwa dia benar-benar tulus. Aku melihat mata Arga, yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, dan dalam hati aku tahu bahwa aku tidak bisa terus menahan diri. Aku telah lama menutup hati untuk orang lain, tapi Arga memberiku alasan untuk percaya lagi pada cinta. "Aku juga mencintaimu, Arga," jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku rasa aku sudah siap untuk membuka hati lagi. Kita memang punya luka masing-masing, tapi aku percaya kita bisa melewati ini bersama. Kami berdua tersenyum, dan dalam momen itu, aku merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Semua rasa sakit dan kesedihan yang pernah aku alami terasa sedikit lebih ringan, seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Hubungan kami berkembang dengan cara yang sehat dan penuh dukungan. Arga tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghargai setiap impian dan tujuan yang kuperjuangkan. Kami berbicara tentang masa depan, berbagi harapan-harapan kami, dan aku mulai merasakan bahwa hidup ini bisa jauh lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Bersama Arga, aku tidak hanya menemukan cinta yang tulus, tetapi juga rasa aman dan kebahagiaan yang telah lama aku cari. Sementara itu, Mas Dika, yang dulu menjadi pusat hidupku, kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu. Aku mendengar kabar tentangnya sesekali,
kabar yang sering datang dari Rara atau teman-teman lama kami. Mereka bercerita bahwa Mas Dika masih berjuang dengan penyakitnya, hidup sebatang kara, dan menyesali segala keputusan buruk yang telah dia buat. Terkadang, ada rasa kasihan yang datang, tetapi itu hanya sebentar. Aku menyadari bahwa meskipun dia menyesal, itu tidak cukup untuk mengubah masa lalu kami. Aku tidak bisa lagi membiarkan rasa kasihan itu menghalangi kebahagiaanku. Aku sudah memilih jalan yang benar, dan meskipun jalan itu tidak mudah, aku merasa lebih damai dan lebih hidup. Dalam waktu yang bersamaan, aku juga semakin menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan. Dulu, aku merasa seolah-olah masa depanku sudah ditentukan oleh keputusan-keputusan orang lain, terutama Mas Dika. Tapi kini, aku tahu bahwa aku adalah yang menentukan arah hidupku. Arga dan aku terus berjalan bersama, menghadapi segala tantangan yang ada, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Meskipun aku tak pernah tahu apa yang akan datang, aku tahu satu hal yang pasti bahwa aku sudah siap menghadapi apapun dengan keberanian dan cinta yang baru kutemukan dalam diriku. Hari pernikahanku dengan Arga akhirnya tiba, dan perasaan yang datang bersamanya begitu berbeda dengan pernikahan yang pernah aku bayangkan bersama Mas Dika. Jika dulu, aku membayangkan pernikahan sebagai hari yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan, kali ini aku merasa jauh lebih tenang. Perasaan itu bukan hanya karena aku mencintai Arga, tetapi karena aku tahu, hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan pembelajaran. Ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru, yang tak hanya dibangun di atas cinta, tetapi juga di atas kebijaksanaan dan penerimaan. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun, sambil menatap Arga yang tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Matanya penuh dengan cinta yang tulus, dan saat aku melihatnya, aku merasa bahwa segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kesedihan, pada akhirnya mengarah pada momen ini. Di sini, di hadapannya, aku merasa diterima sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa masa lalu yang menghantui. Arga adalah orang yang mengajarkan aku bagaimana rasanya dicintai dengan tulus, tanpa manipulasi, tanpa kedok. Cinta kami adalah cinta yang sehat, yang berlandaskan pada pengertian, kepercayaan, dan saling mendukung. Upacara pernikahan itu berjalan lancar, dan meskipun ada banyak orang yang hadir, aku merasa seperti hanya ada kami berdua di dunia ini. Ketika kami mengucapkan janji pernikahan, aku merasa seolah semua beban berat yang pernah aku pikul, semua kenangan buruk tentang Mas Dika, perlahan-lahan lenyap. Tidak ada lagi rasa takut atau kekhawatiran tentang masa depan. Aku tahu, bersama Arga, aku akan menjalani hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Kami berdua saling melengkapi, dan aku merasa bahwa ini adalah perjalanan yang benar-benar baru, jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Di sisi lain, aku tahu bahwa Mas Dika masih ada di luar sana, menjalani hidupnya yang penuh dengan penyesalan. Meskipun aku sudah melepaskan dia sepenuhnya, kenyataan tentangnya masih kadang-kadang muncul dalam pikiranku. Aku mendengar kabar bahwa dia kini benar-benar sebatang kara. Usahanya sudah hancur, dan dia kehilangan hampir semua yang pernah dia banggakan. Bisnis yang dulu dia bangun dengan penuh ambisi kini hanya tinggal kenangan. Hutang-hutang yang terus menumpuk membuatnya semakin terjepit, sementara keluarga dan teman-temannya mulai menjauh darinya. Bahkan Fatin, adik iparnya yang dulu begitu loyal, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menghubunginya setelah melihat betapa hancurnya hidupnya akibat keputusan-keputusan buruk yang dia buat. Mas Dika kini terjebak dalam kehidupannya yang penuh dengan rasa malu, penyesalan, dan keputusasaan. Namun, meskipun aku merasa sedikit iba, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar. Karma memang datang, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Selama bertahun-tahun, Mas Dika telah merusak hidupku, mengkhianatiku, dan menghancurkan kepercayaanku. Dia memanfaatkan aku, memanipulasi perasaanku, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan sekarang, dia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Mungkin ini adalah cara hidup yang akhirnya menunjukkan jalan kepadanya. Jalan yang harus dia tempuh sendirian, tanpa bantuan siapapun. Tidak ada lagi orang yang mau membantunya, dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan hampir semuanya. Aku tahu bahwa karma tidak datang begitu saja, dan bahwa setiap tindakan,
baik itu baik maupun buruk, memiliki akibatnya sendiri. Tetapi meskipun begitu, aku tidak bisa merasa bahagia atas penderitaannya. Dalam hati, aku merasa bahwa dia sudah cukup menderita. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah orang yang pernah aku cintai. Tetapi, meskipun ada sedikit rasa kasihan, aku tahu bahwa aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku sudah memutuskan untuk melepaskan semuanya, dan aku tidak akan kembali ke kehidupan yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Saat aku melangkah keluar dari gedung pernikahan bersama Arga, merasa angin sore yang sejuk menyambut kami, aku melihat banyak orang yang ikut berbahagia untuk kami. Tetapi ada satu orang yang tidak hadir di sana, Mas Dika. Dia tidak diundang, dan aku tahu dia tidak akan datang. Mungkin dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku tidak menginginkan balas dendam, tidak menginginkan rasa sakit untuknya. Aku hanya ingin hidupku berjalan dengan damai dan bahagia, dan itulah yang sedang aku rasakan saat ini. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, Arga dan aku memutuskan untuk memperluas usaha catering kami. Usaha kami semakin berkembang, dan semakin banyak orang yang menghargai kerja keras kami. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, membangun keluarga, memiliki anak, dan melanjutkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Semua yang aku miliki sekarang adalah hasil dari keputusan yang aku buat untuk melepaskan masa lalu dan menerima cinta yang datang dengan tulus. Aku merasa begitu bersyukur karena aku memiliki Arga yang selalu mendukungku, yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormati setiap impian dan tujuanku. Sementara itu, Mas Dika tetap menjalani hidupnya dalam kesendirian. Terkadang, aku mendengar kabar bahwa dia masih berjuang dengan penyakit liver yang sudah semakin parah. Tapi meskipun aku merasa sedikit kasihan, aku tahu bahwa dia harus menghadapi semua itu sendiri. Dia harus belajar dari kesalahannya, dan mungkin, dengan cara yang keras, dia akhirnya akan menyadari betapa besar pengorbanan yang pernah aku lakukan untuknya. Mas Dika akhirnya mendapatkan karma yang sesuai dengan perbuatannya, kehilangan segala sesuatu yang pernah dia banggakan dan menderita akibat kebiasaan buruknya. Tetapi itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari, dan hidup harus terus berjalan. Hari itu, saat aku melihat Arga tersenyum padaku, aku merasa bahwa akhirnya, setelah semua yang aku alami, aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Tidak ada lagi rasa sakit yang mengikatku pada masa lalu. Tidak ada lagi ketakutan yang membayangi langkahku. Aku sudah melepaskan semuanya, dan kini aku memiliki masa depan yang penuh dengan cinta dan harapan. Dengan Arga di sisiku, aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ini adalah akhir yang adil, bagi Mas Dika, yang harus menanggung akibat dari perbuatannya, dan bagi aku, yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang layak aku dapatkan.